Ya, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah keluarga gabungan pada malam hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh Saudari Meliana Arnawa dan pelayan liturgos saya sendiri, Vikaris Valeri. Tim operator multimedia bolehkah menayangkan slide-nya? Sebelum kita masuk dalam ibadah, Ibu Bapak Jemaat sekalian dipersilakan untuk mengambil saat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah. Ya, kita akan bersama memulai ibadah rumah tangga gabungan pada hari ini. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Setiap kita dianugerahkan masa lalu untuk dapat senantiasa belajar dan berproses. Setiap kita yang dianugerahkan kehidupan saat ini untuk senantiasa bersyukur dan berserah pada tuntunannya. Setiap kita dianugerahkan masa depan yang penuh harapan ketika kita juga berserah kepada Dia dan berharap kepada Tuhan. Mari kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Jemaat sekalian, memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur dan bersatu hati, kami hendak beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah ibadah kami ini berkenan di hadirat Tuhan dan dapat kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bermazmur dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih
Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas kuat kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Dan Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh hadir di ibadah keluarga pada malam hari ini, walaupun kami hanya bertemu dalam ruang virtual ini. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk mengutus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau hendak sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian pasal 41, ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 41, ayatnya yang ke-25, yang menyatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tapi mau melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk boleh berjumpa pada malam hari ini lewat ruang virtual, yaitu melalui Zoom meeting ini. Ya Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini, tema perenungan yang diberikan kepada kita, tema khotbah yang diberikan kepada kita dalam Sabda Bina Umat adalah melihat tanda akan masa depan. Ibu Bapak, Saudara, berbicara tentang masa depan, terkhusus di masa-masa kita saat ini, di masa-masa seperti ini, masa yang penuh dengan ketidakpastian, masa yang penuh dengan kekhawatiran, mungkin berbicara tentang masa depan merupakan suatu hal yang membingungkan. Mengapa demikian? Karena sulit bagi kita untuk menerka-nerka seperti apa kehidupan kita, bahkan 1 jam ke depan, ataupun bahkan 1 menit ke depan. Terlalu banyak berita yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberi kita sebuah tanda akan apa yang akan terjadi di masa depan, agar kita senantiasa selalu berjaga-jaga. Tuhan yang tidak terbatas punya berbagai macam cara untuk dapat berkomunikasi dengan kita, termasuk dalam memberi tanda kepada kita. Namun, semuanya itu kembali lagi kepada kita. Kita PK atau tidak, kita mau mendengar tanda dari Tuhan atau tidak. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini masih merupakan rangkaian cerita Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak mengikuti renungan-renungan yang ada di YouTube, maka beberapa hari ini kita berbicara tentang mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf. Nah, Bapak Ibu, dengan hikmat Tuhan, Yusuf dapat mengatakan kepada Firaun bahwa apa yang dimimpikan oleh Firaun itu adalah sebuah tanda dan peringatan dari Tuhan.
Nah, lalu jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari bacaan kita, yaitu dari ayat 26 dan seterusnya, kita akan melihat bahwa Yusuf akan menjelaskan tentang maksud Tuhan, yaitu mengatakan bahwa akan ada 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Lalu pada ayat selanjutnya juga Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan nasihat bahwa Mesir harus mempersiapkan diri untuk menghadapi 7 tahun masa berkelimpahan dan juga 7 tahun masa kelaparan yang akan dialami. Ibu Bapak yang terkasih, pada konteks saat ini mungkin sudah tidak ada lagi orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengartikan sebuah mimpi. Atau mungkin cara Tuhan tidak lagi sama seperti pada konteks Yusuf pada saat itu. Namun Bapak Ibu, Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun menggambarkan bahwa Tuhan punya berbagai cara untuk memberikan kita atau bangsa Mesir pada saat itu sebuah tanda dalam kehidupan. Termasuk dalam kehidupan kita, sebuah tanda bahwa walaupun hidup kita tidak selamanya mulus dan senang, tapi Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Mungkin melalui kehadiran orang lain, seperti kehadiran Yusuf di Mesir. Ya Bapak Ibu, seorang teman saya pernah bercerita kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia senang membaca ramalan-ramalan bintang. Mungkin di antara kita ada yang suka membaca ramalan-ramalan bintang. Namun hal yang menarik bahwa teman saya ini mengatakan bahwa dia tidak serta-merta meyakini apa yang dikatakan oleh ramalan bintang itu. Jika ramalan bintang itu menyatakan hal yang baik, maka dia mengamini. Tapi jika ramalan bintang itu mengatakan hal yang buruk, tapi dia tidak langsung berputus asa atau meyakini hal itu benar adanya. Tapi yang dia lakukan adalah berusaha untuk memperbaharui dirinya, berjaga-jaga untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi, agar ramalan-ramalan yang buruk itu tidak betul-betul terjadi di kehidupannya. Jadi Ibu Bapak, jika teman saya itu membaca suatu ramalan yang buruk, dia tidak langsung berkecil hati, tapi justru dia menjadikan hal itu sebagai suatu tanda bahwa dia harus menjalani hidup yang lebih baik. Nah, saya rasa hal ini sama seperti cerita Yusuf dan Firaun. Atas hikmat Tuhan, Yusuf menasihatkan Firaun untuk boleh bersiap-siap menghadapi masa kelimpahan dan kelaparan, supaya bangsa Mesir dapat tetap bertahan. Di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi pada diri kita. Mungkinkah kita masih dikasih kekuatan oleh Tuhan di esok hari? Mungkinkah kita masih bisa saling bertegur sapa dengan orang-orang yang kita kasihi? Semua peristiwa yang terjadi di masa pandemi ini memang sangat menakutkan bagi kita. Tapi kembali lagi, bahwa bisa jadi ini adalah sebuah tanda dari Tuhan untuk kita, supaya kita kembali terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan saling melindungi, berjaga-jaga dengan saling menjaga, patuhi protokol kesehatan yang ada, mengikuti program vaksin yang sudah diusahakan oleh pemerintah, berjaga-jaga dengan membangun relasi yang lebih intens lagi dengan Tuhan, berjaga-jaga dengan selalu menghargai tiap waktu, tiap pertemuan
dan perjumpaan kita dengan orang lain, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Karena hari-hari ini, hal yang bisa kita lakukan hanyalah itu. Memang mungkin rutinitas kita pada masa kini, pada masa-masa pandemi ini sangat membosankan dan menjenuhkan. Tapi ketika kita bisa menguasai diri kita, bertahan dengan cara kita yang tidak merugikan orang lain di masa ini, maka kita pasti akan bisa melaluinya. Jadi, Ibu Bapak, dalam kehidupan kita, Tuhan punya berbagai cara untuk berkomunikasi dengan kita. Kita perlu memahami bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas. Jadi, berbagai hal yang kita alami saat ini mungkin adalah sebuah tanda dari Tuhan bahwa kita harus hidup lebih bergantung lagi kepada-Nya, agar kita tahu apa maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi, mari kita saling menjaga, saling peduli, saling mengingatkan, dan terus melibatkan Tuhan dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam setiap situasi kehidupan kita. Jika bangsa Mesir begitu dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjaga mereka walaupun mereka berada di masa kelaparan, Tuhan mempersiapkan mereka, maka mari kita yakini bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita di masa-masa sulit pada saat ini. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan pasti bersama kita di segala situasi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke. Ibu Bapak, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang empunya kehidupan kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pesan firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya kami senantiasa mau mendengar apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Dengan kami terus berjaga-jaga, saling menjaga, dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kami hadapi saat ini. Berbagai tantangan yang kami hadapi ya Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini sering membuat kami putus asa dan takut. Namun Tuhan masih menguatkan kami dan masih memperkenankan kami untuk boleh melewati hari-hari ini. Dan kami percaya bahwa itu semua adalah wujud kasih Tuhan kepada kami. Tuhan yang sungguh amat baik. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pada saat ini di mana COVID-19 merebak di segala aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau hadir untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dari tingkat tertinggi hingga ke daerah-daerah ya Tuhan, agar apapun yang menjadi kebijakan mereka adalah yang terbaik untuk boleh menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis yang masih Engkau percayakan untuk boleh menangani COVID-19 ini, berada pada garda terdepannya Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, kesabaran, agar mereka jangan sampai terpapar ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang mungkin tidak dapat bertemu karena tuntutan pekerjaan dari para tenaga medis. Ya Tuhan,
Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan di GPIB Bukit Harapan ini dari sektor 1 hingga sektor 5, dari Pelkat Pelayanan Anak hingga Pelkat PKLU. Tuhan tolong hadir dalam setiap pergumulan yang dihadapi, baik dalam kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Karena kami tahu bahwa pada masa-masa ini ada banyak tantangan dan pergumulan yang pasti dihadapi oleh setiap kami. Tapi Tuhan yang tahu kedalaman hati kami ya Tuhan, Tuhan yang begitu mengenal kami, dan Tuhan yang tahu apa yang sungguh-sungguh kami perlukan. Untuk itu ya Tuhan, tolong kuatkan kami menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ya Tuhan, secara khusus pada doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih berada dalam masa-masa duka karena kehilangan orang-orang terkasih. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, berikan pengharapan kepada mereka, agar walaupun rasa sedih, rasa sepi yang masih dirasakan pada saat ini, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan keluarga yang masih mengalami masa-masa duka untuk boleh menjadi pengharapan bagi keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, entah itu terpapar COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tuhan tolong hadir bagi mereka, menjamah tubuh mereka melalui obat-obatan, melalui makanan, minuman, bahkan pendampingan keluarga yang senantiasa memberi semangat dan perawatan. Kiranya Tuhan mau hadir agar segala upaya yang dilakukan dapat berguna untuk menyembuhkan dan memulihkan tubuh yang sakit. Ya Tuhan, untuk segala hal yang kami bawa dalam doa kami ini ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengenal kami, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Ini doa kami ya Tuhan, doa kami masih jauh dari sempurna. Untuk itu, sempurnakanlah doa kami dan dengarkan doa kami. Kami mau bawa doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Boleh dilanjut, Kak, slide-nya. Ya, kita tiba dalam pengucapan syukur. Memberi persembahan syukur adalah perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 7 ayat yang ke-18 yang menyatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan secara langsung ke kantor gereja dan juga dapat mentransfer ke rekening gereja yang nomor rekeningnya tertera dalam warta jemaat. Saat ini kita akan bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 294, Beribu Lidah Patutlah.
Ya, jemaat yang terkasih, saat ini mari kita bawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan, dan kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, ibadah kita sudah hampir selesai. Untuk itu, marilah kita ingat bahwa kita harus terus berjaga-jaga sambil melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 355, baitnya yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mohon berkat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami. Kami mohon berkat dan tuntunan kasih Tuhan dalam kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ya, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Pada malam hari ini ibadah keluarga gabungan kita telah selesai. Terima kasih kepada pelayan firman, Saudari Meliana Arnawa, dan juga petugas multimedia, dan setiap kita jemaat yang boleh ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.